Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Brebes akan mempraktikkan praktik kucing modul 2.3 bersama saya Bani Setiawiharto dari SMP Negeri 1 Jatibarang, dan sebelah kanan saya Saya Saldi Musani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes dari SMK Karya Bakti Brebes. Sebelah kiri saya, nama saya Muhammad Nasir dari SMP Negeri 1 Wanasari Brebes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Bagaimana kabarnya Pak Nasir? Alhamdulillah sehat. Pak Bani sendiri gimana? Alhamdulillah, sama, saya juga sehat Pak. Nah, Pak Bani, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu sama Pak Bani. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita ikuti. Pada coaching hari ini, host dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan juga disesuaikan dengan prinsip coach, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Bani adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coach hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya dapatkan, saya kembangkan itu yang pertama tentang presence Pak, yaitu kehadiran dan lalu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan kedua Pak Bani, berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Bani, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Bani untuk tujuan pengembangan dalam proses coach kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri dan serta bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya Pak. Oke, demikian dulu ya Pak Bani observasi kita kali ini. Silakan Bapak dapat mulai coach. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bani? Alhamdulillah. Pak Sandy bagaimana? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mungkin Pak Bani, saya akan bacakan sedikit gambaran tentang prolognya, yaitu mengenai tindakan bullying di kalangan siswa Pak. Gimana kabarnya Pak Bani? Alhamdulillah. Sehat nih Pak Bani. Sehat. Gini Pak Bani, saya pengen, mungkin bukan sedikit ya Pak Bani, banyak sharing, banyak diskusi dengan panjenengan. Iya Mas Sandy. Monggo barangkali nanti dalam proses diskusi kita bisa menemukan solusi bersama yang bisa tinggi. Tapi sebelumnya saya tidak mengganggu waktunya Pak Bani ya. Oh tidak, kebetulan saya sudah tidak ada jam mengajar Mas Sandy. Tadi ada proses belajar mengajar di jam ke-1 sampai jam ke-6, cuma untuk jam ke-7 sampai ke jam ke-8 sudah tidak ada. Alhamdulillah, berarti free ya Pak ya. Saya di sini agar sedikit menambah gambaran, bahkan mungkin banyak Pak menggali atau mungkin sharing dengan Pak Bani. Jadi seperti ini Pak. Jadi saya punya masalah itu Pak, kaitannya dengan tindakan bullying Pak yang terjadi di sekolah. Nah itu saya masih sedikit gimana ya Pak, ngomongnya itu bingung gitu Pak. Gimana sih cara mengatasinya, atau mungkin ya upaya sederhana gitu Pak untuk menanggulangi atau pencegahan seperti itu Pak Bani. Oh ya, baik. Baik Mas Sandy, saya mengerti arahnya percakapan kita kali ini berarti fokusnya pada ke kejadian-kejadian bullying yang ada di sekolah kita ya Pak? Iya betul Pak. Memang kalau kita amati bersama, bullying itu memang sudah menjadi seperti wabah ya Pak ya? Betul Pak, betul. Baik Pak Sandy, pertama-tama sebelum kita
masuk ke lebih dalam lagi, kita coba untuk identifikasi dulu ya Mas Aldi, Pak. karena menurut Mas Aldi itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa nih Mas Aldi merasa dapat mencapai tujuan ini? Oke. Jadi kalau Pak Bani tadi tanya identifikasi, mungkin skalanya 1 sampai 10 6 ya Pak. Karena gini Pak, saya merasa tindakan bullying ini masih apa ya, bahasa kita itu semacam bingung loh Pak cara menangani gimana sih. Contoh hal sepelenya ya, bullyingnya kan mungkin tidak hanya cuma verbal atau non-verbal gitu Pak. Ternyata banyak sampai cyberbullying dan sebagainya, seperti itu Pak Bani. Iya betul Mas Aldi. Apalagi semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula nih untuk ranah atau misalnya media sebagai sarana untuk bullying gitu. Iya, betul sekali Pak Bani. Nah, baik Pak, menurut Bapak dengan hal seperti itu, maka idealnya kita harus seperti apa dalam mengatasi permasalahan ini Pak? Pak, ini Pak, saya juga sebelumnya tujuan kesini ya Pak untuk sharing seperti itu. Saya kalau bicara ideal memang belum ada gambaran Pak Bani. Walaupun masih datang ke sini ada sedikit gambaran Pak. Ya ketika cerita seseorang sharing curhat, otomatis ada unek-unek yang bisa disampaikan kan Pak. Iya. Nah, itu menurut saya idealnya ya ini Pak. Contohnya Pak, itu kita melakukan namanya kolaborasi Pak dengan guru mapel atau rekan sejawat seperti itu Pak. Ya kaitannya dengan ya tugas kita sebagai guru untuk menasehati. Ya itu sudah wajar ya Pak. Artinya kita beranggapan bahwa siswa kita ya anak kita di sekolah seperti itu Pak. Untuk menghentikan bullying tadi ya tentunya ya Pak ya. Sesuai dengan tujuan kita ini ya Pak ya. Iya Pak. Karena kita itu ingin mencapai bagaimana caranya agar bullying itu tidak semakin berkembang gitu. Jadi dari saya sudah menangkap dari yang Pak Seldi sampaikan. Menurut Pak Seldi berarti perlu adanya langkah-langkah khusus terutamanya kolaborasi dengan rekan sejawat agar dapat mengurangi hal-hal yang bersifat bullying seperti ini Pak Seldi. Iya Pak. Luar biasa Pak Seldi. Itu sudah merupakan suatu langkah yang baik yang tadi saya dengar dari panjenengan. Lalu ada kemungkinan lain lagi yang bisa diambil dan dilakukan Pak? Iya Pak. Langkah-langkahnya mungkin ketika dengan mengajak saya diskusi, akhirnya saya sudah ada muncul gambaran Pak. Seperti apa? Contohnya ini Pak Bani, deklarasi anti bullying misalnya Pak. Oh ya itu bagus Ya, Pak. mungkin kan di ruang kelas ini mungkin ada contohnya dilarang merokok. Nah, saya punya ide nih ketika bullying juga bisa dikasih mungkin diterapkan poster, di spanduk dan sebagainya. Itu kan termasuk deklarasi ya Pak ya. Iya betul. Literasi juga kan Pak. Betul. Siswa nanti bisa buat atau mungkin gurunya gitu Pak sama-sama, dan itu tentunya kan nanti lebih banyak diskusi dengan teman-teman guru lain Pak. Untuk pencegahan, baik itu pencegahan atau mungkin penanganan. Iya luar biasa. Memang itu mungkin suatu terobosan yang baru ya. Karena biasanya di kelas-kelas kita hanya melihat jadwal piket, betul, ada poster-poster tentang cara kata-kata motivasi. Itu luar biasa Pak Seldi. Maksudnya luar biasa. Berarti bisa diambil langkah tadi dengan membuat poster-poster kecil tentang aksi-aksi anti perundungan. Iya betul Pak, perundungan itu ya Pak bahasanya kan bullying seperti itu Pak. Luar biasa, itu nanti bisa ditempel, itu bisa diterapkan ya Pak Seldi. Nah ini Pak Seldi, karena tadi kan kita sudah berbicara nih terkait dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, termasuk tadi Pak Pendidikan sudah melakukannya seperti yang akan membuat poster dan sebagainya. Menurut Pak Jenengan, ada nggak kemungkinan hambatan atau gangguan yang nantinya akan muncul? Nah ini juga menarik Pak. Ini saya anggap ini sebuah tantangan Pak menurut saya. Tantangan ini. Tantangan itu. Jadi kadang si korban itu ya Pak, berarti yang dibully, yang difitnah atau mungkin itu korban perundungan itu takut Pak untuk melapor. Siswa itu menjadi korban, takut melapor. Kadang ya Pak, temannya contoh nih, Bapak ini temannya saya melihat ada siswa teman saya yang lain itu melakukan bullying.
tapi temennya atau pemain takut untuk melapor juga. Nah itu hambatannya Pak menurut saya Pak. Tapi itu juga tantangan ya Pak bagi saya. Hambatan dan juga tantangan besar nih Pak sebagai pendidik tentunya ya Pak. Iya. Ya itu memang suatu hambatan besar untuk kita semua ya Mas. Itu korbannya tidak mau melapor, susah Pak. Iya betul. Apalagi di samping itu lingkungan juga tidak mendukung. Iya. Nah baik, saya mengerti Pak. Lalu selanjutnya langkah-langkah berikutnya yang akan Pak sedang ditempuh, kira-kira rencana aksi seperti apa nih Pak yang nantinya akan dilakukan ke depan? Iya Pak. Saya punya gambaran sih Pak. Mungkin pas tahun ajaran baru atau mungkin di tengah semester dan sebagainya ajaran baru ya tidak masa waktunya itu tidak apa ya? Artinya tidak apa ya? Tidak tertentu waktunya Pak itu ya saya pengen mendeklarasikannya Pak. Contohnya ditandatangani sama siswa, deklarasi perlindungan Pak, sama orang tua, bahkan melibatkan orang tua Pak. Oh ya itu luar biasa. Iya, jadi saya pengen seperti itu. Jadi sekolah, berarti seluruh warga sekolah ya Pak ya. iya. Ditambah dengan orang tua diundang juga. Iya. Iya. Itu memang langkah yang sudah tepat ya menurut saya ya yang pasti dilakukan. Nah jadi lalu bagaimana nih rencananya agar rencana yang tadi akan dilakukan itu bisa tercapai tujuannya? Oke Pak, tentunya kita sebagai pendidik ya menurut saya ini Bapak nih kita harus buat program dulu. Oh program ya yang pertama ya Pak. Itu program. Jadi kita melakukan upaya preventif, pencegahan, edukasi tentang anti bullying dan ya tentunya mengajak guru yang lain Pak. Jadi tidak hanya kadang kan mungkin lebih larinya ke BK ya Pak, guru BK saja, tapi kita libatkan semua guru wali kelas bahkan sampai tenaga pendidikan Pak. Jadi mereka ada upaya untuk menekan angka bullying Pak. Nah seperti itu Pak. Dan yang mungkin selanjutnya saya akan membuat wadah bagi korban bullying, tentunya yang berani bercerita. Itu mungkin langkahnya Pak. Baik, jadi yang sudah saya tangkap berarti nanti agar tujuan ini tercapai Mas Dandi akan membuat yang pertama program ya. Betul Pak. Program. Ya, terencana seperti itu Pak. Lalu nanti akan dibuat juga nggak untuk modulnya seperti kalau di BK apa ya namanya Mas Dandi? Sama sih Pak. Mungkin kalau di modul ajar mungkin di guru mapel ya Pak. Kalau di PKK mau tidak ada silabus dan sebagainya, mungkin itu ya sama program tahunan. Berarti akan disampaikan juga. Dan walaupun sifatnya itu insidental Pak, jadi sesuai assessment di assessment. Tapi kebetulan ya ini bullying ini Pak, yang sedang saya bicarakan itu mungkin yang sedang hit gitu ya Pak, sedang ramai ya. Siswa. Lalu untuk yang berikutnya lagi, ini kan juga akan membuat wadah forum ya untuk para korban Pak, yang bercerita tentunya Pak. Itu sudah menjadi langkah yang sangat bagus Pak. Lalu prioritas yang apakah ada prioritas tertentu nih dalam rencana kali ini Bapak? Harus Pak. Yang pertama saya mungkin akan tentunya harus isi dulu Pak sama Bapak Kepala Sekolah ya karena itu jadi mungkin kan sekolah-sekolah itu yang pertama ya yang mendukung kegiatan itu kolaborasi tentunya Pak dengan stakeholder yang lain. Tapi tentunya ya kembali lagi Pak, guru-guru juga menurut saya prioritas juga. Jadi tidak ada sekunder dan sebagainya, semuanya prioritas. Tapi saya kolaborasi dulu dengan atau mungkin sharing dulu dengan yang atasan atau kepala sekolah. Seperti itu Bapak nih. Luar biasa ya Mas. Tentunya nanti program edukasinya ya Pak dan wadah forumnya tadi. Iya. Tadi ada 3 ya kalau saya tangkap ya. Iya Pak. Pertama untuk perizinan dulu, lalu dengan para stakeholder, punya pertama dengan kepala sekolah, lalu ada program edukasi serta wadahnya yang Mas Andi. Nah, untuk jangka waktunya sendiri bagaimana Mas Andi? Sesuai program ya Pak. Sebetulnya saya menginginkan secepatnya Pak, karena tidak ada yang lebih baik kecuali cepat memulai. Jadi ketika menunda-nunda ya mungkin gambaran saya semakin banyak siswa yang membuli atau mungkin korban. Seperti itu. Jadi mungkin minggu depan saya sudah mulai program ini Pak. Tentunya
sebulan saya bisa melakukan observasi ke arah yang lebih positif tentunya Pak. Itu sudah merupakan langkah-langkah yang baik nih. Iya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak setelah melakukan langkah tersebut untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini, Pak? Ini Pak, kalau melihat tolak ukur, saya mungkin nanti akan bikin semacam angket atau form, dan nantinya nanti kan disebarkan oleh wali kelas ataupun siswa itu sendiri. Nanti kan kelihatan grafiknya Pak. Oh iya. Nah, iya apakah meningkat atau menurun? harapannya sih menurun Pak. Berarti tolak menurun. Iya, itu tolak ukurnya Pak. Contohnya yang lain mungkin dengan datang siswa langsung ke wali kelas atau ke guru BK, itu kan bisa menjadi data ya Pak. Nah, itu bisa jadi tolak ukur untuk laporan bulinya itu Pak. Oh iya. Itu keren sekali Pak. Tadi sudah mau menyebut angket. Iya Pak. Lalu siswa menuliskan angketnya tadi hasilnya dan bisa diolah muncul diagram ya Pak. Iya Pak. Itu mungkin diagramnya bisa dijadikan sebagai laporan nanti. Betul bisa. Tapi tentunya angketnya itu biar apa ya Pak? Artinya Pak sasaran. Itu angketnya kan tentunya ini ya Pak, menurut saya benar-benar angket itu bersifat rahasia Pak. Oh iya betul. Personal. Tidak boleh terbuka gitu. Walaupun pengerjaannya satu kelas, tapi biasanya setelah saya ada ngobrol sama ini, saya juga muncul gagasan itu. Berarti nanti saya angketnya pakai kode Pak. Oh iya. Jadi yang lain tidak tahu seperti itu. Ya. Kaitannya untuk angket ya Pak. Itu luar biasa Pak. Terobosan yang baru itu Pak. Bisa ada kodenya gitu. Ya, itu keren sekali. Mas Herdi, tentunya dengan yang sudah direncanakan tadi, sudah kita bicarakan, pasti ada rintangan Pak dalam rencana kita. Nah, bagaimana nih cara Pak Herdi itu untuk menghadapi rintangan tersebut? Iya, berarti kayak semacam di awal sih Pak. Jadi rintangan ya tantangan. Tapi tentunya saya juga harus punya plan A, ada plan B dong Pak. Iya, betul. Nah, itu rencananya seperti itu. Jadi plan B saya selain kolaborasi dengan rekan sejawat, ya saya akan lebih intens lagi Pak ke wali kelas, karena mereka kan orang tuanya siswa kan di wali kelas ya Pak. Mereka yang mungkin hampir setiap hari kalau guru kelas kan mungkin hanya mapel tertentu, itu yang mungkin plan B-nya saya lebih akan intensif Pak. Seperti itu. Baik, itu sudah sangat bagus sekali nih. Sudah punya 2 plan sekaligus plan A tidak tercapai, jadi sudah bahas plan B. Apalagi plan B itu juga sangat luar biasa ya, berkomunikasi langsung dengan wali kelas yang merupakan penanggung orang tua tersebut. Nah, baik Mas Herdi. Lalu komitmen Pak Herdi bagaimana nih terhadap rencana ini? Iya, kalau ngomong komitmen pasti tanggung jawab ya Pak. Iya betul. Ketika tanggung jawab, saya mungkin sekuat baja Pak. Sekuat baja untuk itu Pak, menekan angka perundungan. Dan kadang kan sedikit ya Pak tentang bullying, kita juga kadang tanpa disadari kita itu merasa korban, tapi tanpa disadari lagi kita sebetulnya pelaku. Tanpa disadari gitu loh Pak. Jadi ini mungkin tantangan juga bagi saya tentang komitmen tadi Pak. Saya harus benar-benar sekuat baja, bahkan kalau ada yang lebih keras dari baja ya ini di atas baja ya Pak. Intan bulian. Ini berusaha semaksimal mungkin Bapak ini. Bagus Pak, itu sudah menjadi satu komitmen yang baik dari Pak Herdi ini untuk bentuk rasa tanggung jawab lah. Jadi apapun nanti yang akan menghadang, panjenengan akan sekuat intan ya. Iya betul, intan bulian Pak. Ada lagi di atasnya baja ya Pak. Baja. Lalu Mas Herdi, apakah ada yang bisa nih mungkin sambungan seseorang yang membantu Mas Herdi dalam menjaga komitmen ini? Tentunya pasti ada Pak. Jadi saya punya rekan-rekan guru sejawat, bahkan bukan cuma guru PK ya Pak, itu banyak Pak. Mereka juga artinya mengedukasi kaitannya dengan deklarasi bullying tadi Pak, bullying ya Pak. Itu saya jadi punya semacam
bantuan Pak, balapura Pak ya Pak, Ya, balapura betul. untuk membantu dalam kegiatan penekanan bullying ini Pak. Referensi Jawa ya tentunya ya Pak ya. Betul. Jadi ada banyak dorongan ya yang bisa Betul, Pak. membantu Pak Seldi dalam mengatasi segala permasalahan serta menjaga komitmen ini bersama. Betul. Nah, Pak Seldi selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan penjenengan lakukan setelah sesi coaching ini? Iya Pak. Jadi setelah mungkin tanggung jawab komitmen, otomatis ada RTL ya Pak ya. Iya, Misalnya tindak lanjut. Iya Pak. betul. Saya nanti tetap melakukan semacam evaluasi, nanti mungkin refleksi, Iya. umpan balik itu mungkin yang jadi bentuk tindak lanjut Pak dari hal tersebut. Jadi saya akan nanti memantau atau mendampingi ya Pak, apakah mungkin jadi dari korbannya, Iya. bahkan juga tidak hanya korban Pak, bahkan sampai pelakunya juga sebetulnya kita layani semua Pak. Ya, karena bagaimanapun mereka tetap siswa kita. Nah, itu mungkin wujud komitmen dan rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan Bapak. Bagus sekali Pak Seldi, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi betul ini Pak Seldi ya. Iya Bapak, saya juga setelah unek-unek ini disampaikan ya Pak dalam kegiatan kucing ini ya Pak, saya Iya. merasa plong, lega seperti itu Pak. Alhamdulillah. Saya percaya Pak Seldi itu pasti bisa melakukannya. Kalau nanti ada perkembangan atau butuh bantuan lagi Pak Seldi, jangan ragu lah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya, siap. Bapak ini juga saya siap menerima masukan dari Bapak ini. Mungkin itu saja Bapak nih diskusi dari kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita nanti dapat sharing pada kesempatan yang lain ya Pak. Iya, Pak Seldi. Atau mungkin permasalahan yang lain sharing seperti ini. Baik, jadi mudah-mudahan tadi yang sudah kita obrolkan nih tadi lumayan lagi 10 atau 15 menit. Mudah-mudahan tadi bisa membawa suatu tafakur pada positif ya Mas Andi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya tujuan dari kita akan tercapai itu dengan tindakan diri serta lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif ya. Iya, betul Pak. Baik, Mas Andi, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bapak Di. Salam Mas Andi. Assalamualaikum Pak Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasir. Tadi Pak Bani sudah selesai melakukan coaching dengan Pak Seldi ya. Iya Pak, betul sudah. Sebelum penentukan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pasca observasi. Apa saja yang sudah Pak Bani lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diingin? Iya Pak. Jadi tadi yang saya lakukan ketika coaching itu saya sudah melakukannya dengan alur cerita nih Pak. Dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang nantinya akan Pak Seldi lakukan ke depannya. Sehingga dari hal tersebut, saya berusaha untuk menggali coach saya yang Pak Seldi tadi itu untuk menceritakan permasalahannya Pak, dan menemukan sendiri solusi-solusinya sehingga nanti dapat mengatasi segala rintangan yang akan dihadapi. Oke Pak Bani, bagus sekali. Menurut saya sebagai observer, Pak Bani dalam proses coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik ya. Iya, Pak. Dan juga proses alur sesuai dengan proses alur kita. Iya, Pak. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi ya Pak ya dari permasalahannya. Dan coach tadi sesuai dengan prinsip coaching. Iya, Pak. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir Pak Bani ini, Iya. kompetensi apa yang Bapak kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan lagi Pak, itu saya ingin lebih mendalami lagi Pak tentang apa itu proses tirta Pak. Karena menurut saya semakin saya memahami tirta, maka akan membuat kucing saya yang kedepannya akan lebih baik lagi Pak daripada ini. Oke Pak Bani, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi nih Pak Bani ya. Ini Pak, amin. Oke Pak, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Seldi. Gimana Pak Ya, Seldi?
Gimana kabarnya Pak Nasir? Alhamdulillah sehat. Dalam keadaan sehat ya Pak Nasir. Amin. Pada kegiatan kali ini saya Pak Saldi Musani sebagai observer dibagi. Tapi sebelumnya sebelum melakukan kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan pra observasi kegiatan ini. Jadi seperti ini Pak Nasir, saya akan mengajukan pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Kita akan yang sampai saya amati nanti ya Pak ya, dengan tentunya pas dengan nanti melakukan kucing menggunakan alur tirta seperti itu sudah atau belum, nanti dengan akan mengajukan pertanyaan atau menggali pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana nanti antara interaksi coach dan kunci menanggapi pertanyaan dari Pak Nasir sebagai coach. Ya, jangan lupa juga sebelum dimulai ada yang disesuaikan ya Pak, yaitu dengan kemitraan dan proses memaksimalkan potensinya gitu. Pertama kali pertanyaan saya kepada Pak Nasir, nanti kompetensi apa sih yang dikembangkan pada kegiatan nanti Pak? Mas Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama presensi atau kehadiran Pak. Yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan seperti itu ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Nasir atau pertanyaan kedua ya, berkaitan dengan kompetensi yang tadi lagi ya Pak. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan itu secara khusus atau spesifik Pak yang ingin saya observasi? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak, tentunya Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pula. Dan untuk yang terakhir Pak Nasir, indikator. Jadi ada indikatornya yang Bapak Nasir inginkan untuk tujuan pengembangan dalam kegiatan atau proses kucing ini. Oke, yang saya ingin ya Pak ya, yang saya inginkan itu coach saya bisa menemukan solusi Pak, tentunya Pak, dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Permasalahan kucing tentunya ya Pak ya. Oke, demikian mungkin untuk pra observasi kali ini silakan Pak Nasir untuk melakukan kegiatan kucing kali ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nasir. Waalaikumsalam Pak Bani. Gimana? Sehat Pak Bani? Alhamdulillah. Ini Pak, sebelumnya saya mengganggu nggak waktunya Pak Nasir ini? Alhamdulillah ini tadi sendang Pak Bani. Gimana ya? Ada acara apa? Saya itu Pak, ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Bapak nih. Karena saya kok dari kemarin butuh teman untuk cerita Pak, butuh teman untuk bercerita tentang hal yang sedang saya pikirkan ya Pak. Pak Nasir berkenan tidak ya mendengarkan cerita saya ini? Insya Allah Pak Bani. Kalau boleh tahu pembicaraan tentang apa Pak Bani ya? Jadi gini Pak nih, alhamdulillah ya Pak, Bapak mau menerima ini dengan baik. Jadi gini Pak, sehari ini saya ingin berdiskusi Pak terkait dengan siswa saya Pak. Siswa saya kok belakangan ini semakin banyak yang pasif ya Pak, banyak yang pendiam, terus juga banyak yang jarang masuk ke sekolah Pak. Itu Pak yang saya diskusikan Pak. Baik Pak. Berarti tema percakapan hari ini terkait siswa yang pasif Pak ya, pasif dan juga jarang masuk Pak ini. Iya Pak, betul Pak. Nah jadi gini Pak, yang tadi sudah saya sampaikan nih, kalau misalnya banyak anak-anak saya yang merasa pasif dan kurang punya rasa motivasi Pak, makanya saya mau berdiskusi dengan Pak Nasir. Iya Bapak ini saya mengerti. Terima kasih ya Bapak ini udah mau sharing dengan saya ya. Jadi kita fokus mencari agar siswa itu lebih aktif gimana caranya dan berangkat ke sekolah haji ya Pak tentunya. Iya Pak, ya Pak, betul Pak. Itu tujuan saya kesini Pak. Dan saya ingin
mencari gimana sih solusinya biar permasalahan saya terkait dengan siswa saya yang kurang aktif, bahkan cenderung pasif dan tidak berangkat sekolah itu biar bisa teratasi, Pak. Oke, pertama coba kita kasih dulu Pak. Di skala berapa ini yang panjenengan katakan siswa itu pasif atau kurang semangat dalam belajar antara 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa kesalahan kita Pak? Sepertinya kalau misalkan saya diperbolehkan untuk memberikan penilaian di Pak dari 1 sampai 10 itu ada di angka 6 Pak. Karena menurut saya mereka itu cenderung pasif dan kurang bersemangat. Baik, tadi angka 6. Angka 6 itu masih terlalu jauh ya Pak ya untuk angka yang bagus. Nah, untuk kriteria yang bagus menurut Pak Bani di angka berapa? Biarkan kita ada apa ya namanya dari 6 ke berapa biar dikatakan lebih bagus. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, harusnya memang siswa itu sudah punya kesadaran diri nih. Mereka itu harusnya ketika berangkat ke sekolah ya mereka harus aktif, karena bagaimanapun itu mereka melakukan adalah untuk masa depan mereka. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 harusnya itu mereka berada di posisi 9. Karena kalau misalkan saya mengatakan 10, nggak mungkin lagi, nggak mungkin, karena misalkan saya aja sebagai seorang pengajar terkadang rasa semangat itu naik turun gitu Pak. Cuma idealnya kalau misalnya kita diperbolehkan untuk memberikan nilai ya paling tidak kita bisa ada di angka 9 sih Pak. Luar biasa, angka 9 sudah mendekati 10 ya Bapak ya. Menurut Bapak nih, langkah-langkah yang memungkinkan kita agar menuju ke angka 9 itu apa sih ya Bapak? Idealnya ya Pak, biar bisa kita tercapai ke angka 9 itu tentunya sebagai seorang pendidik nih, kita itu harus peduli Pak, harus ada rasa kepedulian, memanusiakan manusia lah Pak, seperti itu. Jadi ketika memang melihat ada anak-anak yang kurang bersemangat, kita sebagai seorang pendidik itu jangan cuma diam Pak, harusnya kita tuh bisa ikut merangkul, menanyakan, atau bahkan lebih tepatnya lagi membantu mereka membuka rasa motivasi Pak. Seperti itu Pak. Jadi tidak hanya saya, tetapi juga saya membutuhkan rekan sejawat dan seluruh warga sekolah untuk menciptakan suasana lingkungan tersebut. Nah, untuk menumbuhkan motivasi ke siswa itu langkah yang Pak Bani akan laksanakan apa? Kalau menurut saya mungkin kita bisa melakukannya seperti kegiatan berdiskusi nih Pak. Kan adanya pendampingan secara individu untuk anak-anak yang memang terlihat kurang aktif. Kita itu perlu tanya Pak, karena menurut saya apa yang mereka lakukan itu pasti punya sebab, punya akar permasalahan. Tidak mungkin anak-anak itu tiba-tiba pasif, tidak mau aktif, dan bahkan ekstrimnya mereka berangkat sekolah. Nah, saya itu yang akan saya lakukan adalah memberikan pendampingan Pak, berdiskusi secara internal dengan mereka, bertanya kabar mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, dan sedikit memberikan motivasi seperti itu sih Pak. Untuk pendampingan itu sendiri, Pak Bani itu ada hambatannya atau permasalahan yang Pak Bani hadapi nggak? Tentu Pak, tentu banyak hambatan yang saya alami, utamanya ketika kita berbicara dengan anak nih. Biasanya anak itu cenderung akan menutup, mungkin karena mereka merasa tidak enak bersilat dengan orang yang lebih tua nih, belum nyaman. Nah, makanya untuk membuat rasa nyaman itu Pak, saya biasanya menggunakan teknik stop, tips yang menggunakan stop ini. Jadi kita munculkan dulu nih rasa nyaman dulu, biar mereka itu mau dengan sendirinya membuka diri. Jadi memang hambatannya adalah ketika yang kita ajak untuk berdiskusi itu tidak membuka diri Pak. Baik, teknik stop ya Pak ya. Iya. Berarti kalau teknik stop sendiri, Pak Bani butuh rekan juga ya Pak ya, rekan sejawat terutama agar berjalan dengan baik Pak. Nah, untuk rekan sejawat yang rencana Pak Bani ajak untuk kerjasama dalam kegiatan ini apa sih?
Nih, tentunya saya tidak mungkin bisa berjalan dengan sendiri nih Bang. Saya butuh dukungan. Mungkin untuk yang sementara jika memang permasalahan ini tidak begitu berat nih Pak, cuma sekitar ketika anak itu tidak bersemangat, lesu, tidak memperhatikan pelajaran, mungkin yang akan saya ajak untuk berkolaborasi adalah guru BK dan wali kelas Pak. Karena seperti yang kita tahu nih, guru BK itu memiliki potensi Pak, memiliki ilmu untuk bagaimana menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Sedangkan untuk yang wali kelas itu saya membutuhkan informasi ketika memang si anak itu belum mau terbuka dengan saya, karena biasanya wali kelas itu mempunyai data Pak, data-data yang kita sebagai guru mata pelajaran biasa itu tidak menemukan di di dalam kelas Pak. Oke Bapak nih, berarti tentu saja melibatkan banyak orang ya Bapak. Iya. Nah untuk rencana nih Bapak ini, rencana teknik stop tadi kira-kira dilaksanakan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, bagaimana tekniknya? Iya. Kalau tekniknya tentu saja saya perlu membuat program terlebih dahulu nih Bang. Kita perlu membuat program terlebih dahulu dan melakukan pembuatan konseling individu dan macam kursus teman-teman, dan waktunya itu bisa jadi tergantung situasinya Pak. Kalau misalkan memang anak itu sudah mencapai tindakan yang bahkan saat kita berada sekolah, mungkin kegiatan itu bisa 1 minggu kita bertemu 2 kali Pak. Sampai 2 kali. Tapi kalau misalkan hanya untuk memunculkan rasa semangat belajar, saya kira itu bisa dilakukan ketika 1 minggu sekali di hari Sabtu, ketika ada proses pembimbingan atau wali kelas. Ya. Itu nanti kita bisa bekerjasama dengan Bapak Ibu wali kelas untuk memberikan motivasi sebelum mereka itu libur di rumah. Apalagi kita tahu nih Pak, anak ketika sudah libur lalu berada di rumah, maka dia sudah tidak memikirkan proses sekolah lagi, kayak bisa belajar lagi. Nah ini Bapak nih yang jadi pertanyaan nih. Tadi kan untuk teknik start sendiri untuk menangani siswa yang kurang semangat. Nah untuk siswa yang sudah bersemangat Bapak nih, apakah ini programnya khusus untuk anak-anak yang kurang bersemangat aja, apa seluruh sekolah siswa itu Bapak? Ini memang untuk prioritas utama dari kegiatan ini nih Pak, tujuannya memang untuk mengatasi siswa-siswa yang kurang bersemangat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan ini juga bisa untuk menstabilkan atau menjaga rasa motivasi serta semangat dari siswa-siswa yang memang sudah memiliki prestasi Pak. Jadi yang namanya tadi ya Pak, yang sudah kita bicarakan bersama, motivasi rasa ingin belajar itu naik turun nih Pak. Jadi selain kita memunculkan anak-anak yang kurang bersemangat, kita juga harus perhatian dengan anak-anak yang berprestasi. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan anak-anak yang kurang bersemangat, kita melalaikan kewajiban kita kepada anak-anak yang sudah memiliki potensi Pak. Jadi memang tujuan utama itu untuk anak-anak yang kurang, tetapi di lain tujuan tersebut kita juga harus tetap mendampingi siswa-siswa yang mempunyai rasa semangat yang tinggi agar nantinya tidak turun gitu. Tapi udah bagus aksinya Pak. Cuman meskipun prioritasnya untuk siswa yang kurang bersemangat, Bapak ini itu merangkul semuanya ya. Terutama untuk siswa-siswa yang sudah berprestasi agar lebih meningkatkan prestasinya Bapak. Iya betul. Tujuan dari stop itu bukan cuma untuk yang kurang semangat aja, tapi untuk semuanya. Semuanya diprioritaskan Bapak ini adalah siswa yang kurang bersemangat ya Bapak ya. Untuk jangka waktunya sendiri Bapak ini apakah butuh waktu yang lama atau gimana? Sepertinya kalau untuk program seperti ini kita butuh kegiatan yang berkelanjutan nih Bang. Saya harap sih dalam beberapa minggu ke depan ini kita sudah bisa untuk memulai programnya Pak. Dan kemungkinan beberapa bulan setelahnya kita bisa melihat dampak positifnya Pak. Nah tadi dibilang dampak positifnya Bapak ya. Untuk mengukur nih nilai kalau Bapak itu programnya udah berjalan atau belum berjalan atau sedang berjalan, itu dari mananya Bapak ya? Jadi untuk tolak ukurnya sendiri Pak, saya rasa itu ketika siswa yang saya hadapi atau bahkan umumnya
siswa seluruhnya di sekolah saya ini ketika proses pembelajaran itu semuanya bersemangat Pak. Semua pemikiran mereka tuh ada di dalam kelas, jadi mereka benar-benar fokus menikmati proses pembelajaran, senang, dan tidak ada lagi anak yang tidak berangkat karena tidak ada keterangan atau apa. Jadi kemungkinan anak tidak berangkat itu ya sakit, gitu. Sakit dan tidak bisa memang dipaksakan untuk berangkat. Itu menurut saya sudah menjadi salah satu tolak ukur bahwa siswa saya itu sudah memiliki rasa semangat untuk belajar. Berarti di absensinya ya Pak ya, Iya. absensi terutama berarti tugasnya PK ya, Iya. wali kelas. Baik Bapak ini untuk komitmennya nih, Iya. komitmen kedepannya setelah kegiatan ini berlangsung Bapak ini gimana Bapak ini? Berarti kalau kita bicara tentang komitmen itu tanggung jawab saya ya Pak ya terkait dengan rencana ini. Tentunya karena saya mengusulkan kegiatan ini, saya mengusulkan rencana ini, saya harus berkomitmen penuh Pak, full. Jadi tidak boleh saya merencanakan malah saya tidak melakukan Pak. Iya. Jadi saya akan melakukan dan berusaha semaksimal mungkin Pak untuk tetap melakukan hal tersebut. Nah untuk komitmen ini sendiri Bapak ini butuh siapa aja Bapak? Pertama kalau ini kan program sekolah ya Bapak ya, otomatis ada yang mengetahui kepala sekolah atau teman sejawat atau gimana? Betul Pak. Menurut saya kalau misalkan kegiatan seperti ini saya hanya berjalan sendiri tentunya tidak memungkinkan gitu. Maka itu saya butuh dorongan serta orang lain untuk tetap membantu mendorong komitmen saya Pak. Seperti halnya kepala sekolah yang bisa memberikan isi dan support dan rekan-rekan sejawat saya Pak. Entah itu guru mapel, guru kelas, wali kelas maupun guru BK yang bisa saling bertukar pikiran dan saling mendorong ke dalam hal kebaikan Pak. Yang terakhir Bapak ya, Iya. selanjutnya bagaimana tindak lanjut Bapak ini setelah melakukan coaching ini? Iya. Setelah ini tentunya saya akan mencoba Pak untuk memantau kembali Pak perkembangan dari rencana yang sedang ingin saya lakukan ini terkait dengan ada tidaknya kendala atau ada tidaknya hal yang menjadi perubahan yang signifikan. Dan jika nanti misalkan saya sudah menemukan nih Pak, sudah menemukan hal-hal yang menurut saya ada perubahan baik itu yang benar atau meningkatkan, saya nanti akan mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Nasir nih kalau boleh nih Pak. Ya, saya sangat berterima kasih Bapak nih ya, sudah percaya sama saya untuk berbagi terutama tentang kemajuan sekolah kita ya Bapak ya. Semoga aja hasil dari program Bapak ini itu memuaskan atau meningkatkan sekolah kita ya Bapak ya. Nah, ini Bapak ini. Terima kasih. Mungkin itu aja ya Bapak ya hasil dari coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak sudah menampung segala anak-anak saya. Saya mau di sini Pak. Oke, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Zaki. Ya, alhamdulillah Pak Nasir sudah melakukan kegiatan yang namanya coaching pada kesempatan kali ini. Ya, Pak Zaki. Sebelum kita akhiri Pak, saya akan menanyakan beberapa hal kaitannya dengan setelah kegiatan coaching atau pasca observasi ya Pak. Yang pertama pertanyaannya, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya juga melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Jadi sudah ya Pak ya, sudah dengan alur tirta ya, dengan terasa seperti itu. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak, saya merasa Pak Nasir sudah cukup baik, berjalan dengan baik, mulai dari prosesnya, ya alurnya itu sesuai dengan alur tirta gitu ya Pak. Bapak juga sudah menggali tadi saat saya melihat menyimak ya Pak ya dari coachingnya Pak Bani tadi, saya sudah
menyimak. Pak Nasir sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan. Tentunya pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, itu sudah muncul, dan tadi kuncinya, jadi untuk kunci bisa artinya menemukan solusi Pak dari permasalahan yang dihadapi. Ya, tentunya tadi Pak Nasir sudah menerapkannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di coaching itu sendiri Pak. Untuk menutupnya Pak yang terakhir, yaitu berkaitan kompetensi apa Pak yang ingin Pak Nasir kembangkan dari proses coaching yang sudah Pak Nasir lakukan. Untuk kompetensi apa ya? Kompetensi yang saya kembangkan lagi yaitu dengan memahami lagi proses kita sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Berarti benar-benar memahami alurnya ya Pak ya. Itu Tujuan sampai komitmen tanggung jawab itu tadi ya Pak. Oke, Pak Nasir mungkin cukup sekian. Semoga di kemudian hari atau dalam kesempatan lain Pak Nasir bisa menerapkan coaching lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk pendidik khususnya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandy. Waalaikumsalam Pak Bani. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sandy? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Bani, sehat? Alhamdulillah sama dan juga dengan Pak Sandy. Ini Pak Sandy, saya sebelum Pak Sandy melakukan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih sama Pak Sandy. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak Sandy. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alat data atau belum? Kemudian bagaimana Pak Sandy memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Sandy sebagai coachnya ini, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya seperti kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Pak Sandy, apa kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan sama Pak Sandy dalam proses coaching kita ini? Iya Pak. Jadi untuk kompetensinya ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak Bani. Nanti dalam kegiatan coaching ini, yang pertama ingin saya kembangkan itu dari presence atau kehadiran, yaitu dengan mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan dan mungkin memberikan pertanyaan yang mungkin berbobot seperti itu. Untuk pertanyaan pertama ini, berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah kompetensi spesifik seperti apa yang ingin Pak Sandy kembangkan? Ya, tentunya ingin diobservasi ya Pak ya, yaitu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan tadi yang berbobot Pak. Seperti itu. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, Pak Sandy. Indikator yang seperti apa yang ingin Pak Sandy inginkan jika nantinya dalam proses kali ini itu selesai? Tujuannya itu apa? Oke. Jadi nanti kan saya akan praktek coaching ya Pak. Jadi saya sebagai coach dan nanti ada coach itu saya ingin menemukan solusi permasalahannya Pak. Oke, jadi minimal menemukan langkah-langkah awal, dan mungkin nanti bagian akhirnya ya rencananya dan yang terakhir untuk mungkin mengatasi masalah coachingnya seperti itu Pak. Baik, demikian tadi kita sudah melakukan untuk observasi kita ini Pak Sandy. Silakan setelah ini Pak Sandy dapat memulai proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sandy.
Waalaikumsalam Pak Nasir. Gimana kabarnya Pak Sadi? Alhamdulillah hari ini sehat Pak Nasir. Mohon maaf nih, minta waktunya sebentar, bisa Pak Sadi ya? Bisa, monggo Pak Nasir. Nah, barangkali di awal bisa diceritakan semacam permasalahan prolog ya Pak ya. Boleh diceritakan sedikit. Gini Pak Sadi, saya kan langsung aja ya Pak Sadi ya. Pak. Mulai saya. Saya kan seorang guru kan ya Pak Sadi ini. Biasanya itu kebanyakan praktek di luar Pak, lapangan lah ya. Outing kelas Pak. Iya, di luar kelas ya. Soal olahraga sih Pak ya. Iya. Nah, kadang itu ada satu pertemuan atau satu pertemuan di kelas Pak. Saat di kelas tersebut itu banyak anak yang kurang bergairah Pak. Kurang fokus ya Pak. Iya, kurang fokus di pelajaran saya. Beda dengan waktu yang di lapangan Pak Sadi. Kalau di kelas seolah-olah itu anak tidak mendengarkan atau mungkin sibuk dengan ngobrol sama teman-teman ya Pak ya. Nah itu yang saya bingung itu apa karena metode saya yang kurang tepat atau karena ada permasalahan-permasalahan yang di luar atau karena faktor lain Pak Sadi. Terima kasih ya Pak Nasir sudah mau berbagi pada saya ya Pak. Artinya bukan berarti saya lebih ahli ya Pak, kita di sini saling sharing nih Pak, belajar. Jadi permasalahannya tadi ketika Pak Nasir di kegiatan olahraga di luar, mereka antusias ya Pak. Iya. Tapi ketika di kelas malah sebaliknya. Seperti itu Pak Nasir. Betul, Pak. Kurang fokus, kurang bergairah gitu. Kurang bergairah. Kira-kira kalau boleh tahu ya Pak Nasir ini ketika mereka tidak serius atau mungkin tidak fokus itu bagaimana sih proses Bapak sejauh ini ya Pak dalam hal mengajar itu Pak? Thank you Pak. Untuk metodenya ya Pak ya? Iya Pak. Untuk metode saya sendiri yang masih saya laksanakan kemarin itu masih ceramah Pak. Ceramah. Iya, masih menggunakan apa ya, buku Pak. Lihat buku, saya materi yang ada di buku itu saya sampaikan secara langsung Pak. Jadi mungkin anak-anak itu yang belum paham betul materinya ya diam aja Pak. Tidak ada apa namanya yang satu arah ya Pak ya. Iya. Itu masih dua arah. Iya. Nah, Itu arah cuma Pak. Saya aja yang menyampaikan. Iya. Karena cuma mendengarkan Pak. Itu mungkin yang saya rasa kurang tepatnya sih itu Pak. Seperti itu ya Pak Nasir ya. Jadi Pak Nasir punya unek-unek seperti itu. Kira-kira Bapak pernah berusaha memahami, begitu mencari cara atau memahami kondisi yang demikian itu Pak? Ini Pak, saya ada pandangan ya Pak ya. Ini baru gambaran-gambaran saya. Gimana kalau misalkan metode yang saya kemarin terapkan saya agak ubah sedikit Pak. Ceramah tadi ya Pak? Iya, yang ceramah tadi yang membuat anak itu merasa bosan. Gimana caranya biar anak itu lebih fokus Pak, atau lebih mendengarkan saat saya ngobrol depan. Untuk gambaran itu Pak, saya apa ya, browsing di internet apa ya, cari solusinya gimana pembelajaran yang biar tidak membosankan, anak juga ikut aktif Pak, ikut aktif dalam pembelajaran tersebut. Masalahnya kalau teman-teman saya lihatnya itu tentang pembelajarannya di lapangan Pak. Saya tidak terpikirkan saat saya masuk ke kelas Pak, ternyata yang di lapangan itu beda sama yang di kelas Pak. Saat di kelasnya otomatis suasana saya beda juga Pak, karena biasa di lapangan ya Pak ya. Nah di situ saya itu mendapat gambaran nih gimana caranya kalau misalkan di dalam kelas tersebut saya menggunakan media Pak. Media seperti YouTube ya Pak ya, tapi saya video berarti ya Pak? Iya, bentuk video Pak. Video tentang pembelajaran Pak, tidak lepas dari itu Pak. Gitu Pak. Jadi gitu ya Pak Nasir ya. Jenengan sudah ada rencana gambaran dari tujuan yang tadi ya Pak tentunya untuk sedikit merubah mungkin ya Pak. Dari yang kalau saya tahu sih ceramah kan berarti satu arah. Nanti ketika kita diskusi dengan memperlihatkan video kan akhirnya mereka antusias ya Pak ya. Apa semua siswa seperti itu Pak Nasir? Tidak fokus atau cukup banyak?
Tidak sih Pak, tidak semuanya Pak, Oh, cuma kebanyakan, iya. terutama anak laki-laki Pak. Oh, terutama laki-laki. Mungkin ya, bayangannya kalau olahraga di luar, Iya. materi gitu loh Pak. Iya. Tapi kalau perempuan sih, alhamdulillah masih bisa Pak, masih Iya. bisa menerima pelajaran dengan baik di lapangan juga masih bisa. Cuman yang laki-lakinya itu loh Pak. Iya. Saya pengennya baik laki-laki atau perempuan itu sama Pak. Karena namanya siswa ya beri pelajaran. Iya. Jadi tidak hanya terus di luar, juga Iya. tetap harus ada teori dalam kelas ya Pak ya. Iya, Dan kemasan materinya Pak. gitu ya. Tujuannya dia tuh fokus ya Pak ya, Mhm. untuk ikut kesannya. Gitu Pak Nasir. Mungkin kita ini ya Pak, mengacu pada identifikasi Pak. Mengacu identifikasinya. Kalau memang tadi tidak semua permasalahannya, ya tapi kan ini lumayan banyak ya Pak siswa yang tidak fokusnya gitu Pak. Iya. Sementara itu berarti yang paling pokok apa Pak Nasir permasalahannya itu? Yang paling pokok yang saya hadapi ya Pak ya, itu siswa tidak sepenuhnya Pak, tidak sepenuhnya mengikuti pelajaran saya. Jadi saya mengharapkan agar siswa itu all out saat saya menerangkan di depan kelas. Ya dengan itu, dengan cara menambahkan media pembelajaran saya. Yang terus interaksi dua arah tadi ya Pak ya. Sehingga otomatis kan siswa lebih fokus dan juga pembelajaran menurut saya juga kayaknya lebih mengena Pak. Masalahnya anak-anak zaman sekarang itu lebih suka apa ya, YouTuber, lihat yang visual ya, visualnya, iya, betul. tidak mau yang susah-susah loh Pak. Kebanyakan itu Pak. Oke. Sebenarnya itu sudah ada gambaran ya Pak ya. Tapi kan nanti otomatis Pak Nasir punya rencananya Pak. Aksi nyatanya seperti itu ya Pak ya nanti di kemudiannya. Kalau sudah seperti itu, kira-kira langkah atau mungkin strategi yang tadi permasalahan Bapak sampaikan itu kalau saya berpikirnya seperti ini Pak. Ketika memang harus dirubah strategi ceramahnya, ya saya sebagai guru pun mungkin ketika strategi ceramah dulu saya akan cenderung Pak. Ya, saya akan fokus, kurang fokus Bapak. Akan ini itu dan sebagainya, itu mungkin dari saya ya Pak ya. Banyak melamunya ya Pak. Dan akan bosan juga ya Pak ya. Kira-kira dari strategi yang Bapak rencanakan di rencana ini ya Pak, Bapak fokus ke strategi yang mana Pak? Ya, berarti untuk strateginya ya Pak ya, otomatis sebelum melaksanakan pembelajaran saya sudah menyiapkan dulu Pak, menyiapkan dengan cara mengelompokkan Pak, terutama ya siswa. Oh iya siap-siap. Mengelompokkan ada 3 kelompok lah Pak ya. Ada yang bagian merangkum, ada yang bagian mempraktekkan nantinya Pak. Nah, tapi semua siswa tentunya Pak ini Pak membawa perlengkapan Pak, perlengkapan tulis tentunya ya. Tulis ya. Biar sebelum kelompok itu udah fokus dulu. Nah siswa diharapkan saat penayangan video tersebut itu siswa merangkum Pak. Merangkum semua materi yang ada di video tersebut Pak. Gitu. Sudah siap seperti itu ya Pak ya. Jadi gini Pak, ini menarik sekali Pak menurut saya. Jadi pembelajaran yang dilakukan Pak Nasir itu dengan menampilkan slide-slide video dari bahan ajar, dari olahraga ya Pak ya. Iya. Tapi tentunya mereka sudah siap dengan alat tulisnya, alat tempurnya seperti itu. Ya mereka sudah mempersiapkan itu. Cuma saya masih penasaran Pak, kira-kira teknis atau mungkin teknik bagaimana Bapak cara menyampaikan pembelajaran ini Pak? Sebenarnya gini Pak, yang ada di gambaran saya Pak, karena saya belum melaksanakan nih Pak. Untuk urutannya otomatis siswa saya tetap dalam kelas Pak, tapi saya menyiapkan layar ya Pak ya, layar besar, proyektor ke depan itu. Nanti saya setelkan pembelajaran tentunya pembelajarannya sesuai dengan materi tersebut Pak. Misalkan minggu depan nanti saya akan melaksanakan poli Pak. Bola voli ya? Bola voli. Nanti di situ saya mencarikan video-video yang terkait dengan bola voli Pak. Bukan cuma satu video Pak. Misalnya kalau satu video kan nanti anak bingung ya Pak ya. Beberapa video yang intinya itu mengaitkan dengan pembelajaran tersebut Pak. Misalkan dari tekniknya, terus permainannya, aturannya, itu semua ada Pak. Dan saya kemarin sudah menemukan referensi ya,
video yang benar-benar membawa anak itu paham betul tentang pembelajaran politik itu Pak. Iya. Nah, di samping anak menonton, nanti anak disuruh merangkum yang seperti tadi yang saya sampaikan ya Pak ya, merangkum apa yang ada di isi video tersebut Pak. Nah setelah selesai merangkum, melihat video, otomatis tuh anak yang harapan saya itu paham. Harapannya ya Pak ya, setelah paham, habis paham, tugas terakhirnya anak ini Pak, tugas terakhirnya anak biar anak-anak benar fokus, itu nanti ada yang video mempraktekkan Pak. Oh, berarti tugasnya Pak? Tugas anak tersebut mempraktekkan apa yang ada di pembelajaran tersebut Pak. Misalkan pembelajaran tentang politik, berarti anak memvideo atau kelompok dulu ya Pak ya, memvideo tentang permainan voli Pak. Misalkan dari passingnya aja dulu, kalau masih bisa nanti menindaklanjuti di permainannya, nanti baru aturannya Pak. Gitu. Berarti dengan kata lain dari apa yang disampaikan Pak Nasir, ini ada produk ya Pak. Iya. Nanti setelah dari pembelajaran yang ditampilkan melalui media pembelajaran video atau referensi dari YouTube, nantinya ada tugas dari siswa. Iya, nanti per kelompok itu ya. Per kelompok. Itu tergantung itunya nanti ya Pak, Iya. dari modul FPP-nya dan sebagainya. Ini menarik sekali Pak Nasir menurut saya. Ini menarik sekali, langkah super ya menurut saya ini. Ketika siswa dihadapkan dengan situasi yang jenuh atau tidak fokus ya. Lalu yang selanjutnya Pak Nasir, menurut Pak Nasir, Pak Nasir yakin dengan langkah-langkah tersebut tentunya bisa meminimalisir supaya anak betul-betul fokus bergairah. Apakah Pak Nasir yakin dengan langkah-langkah tersebut Pak? 90% Pak. Keyakinan saya 90% ya, tidak mendekati serta nggak 100% Pak, karena ada mesti ada lah ya. Tetap ya Pak. Iya betul Pak. Itu 90% karena setelah saya lihat di referensi tadi yang saya cari, selalu berhasil, banyak berhasilnya. Karena anak lebih aktif, otomatis anak juga lebih semangat dalam menerima pembelajaran tersebut. Iya siap. Satu kata lagi nih Pak Nasir, ini super sekali Pak menurut saya Pak. Kalau boleh mengulang lagi nih Pak, tentunya langkah-langkah dari Pak Nasir dari strategi tadi, ceritakan kembali dong Pak tentang langkah super yang akan Pak Nasir lakukan. Untuk langkahnya ya Pak, yang tadi saya dari awal bicarakan, saya pengennya anak itu di pembelajaran PJOK tentunya dalam kelas tentunya ya Pak? Iya, dalam kelas. Kalau di luar kelas nggak masalah, karena otomatis suka ya. Mungkin kebebasan juga kebahagiaan. Kalau yang bikin masalah kan dalam kelas, udah pakai olahraga tapi dalam kelas, anak jenuh ya Pak ya. Nah tentunya itu gimana caranya biar anak itu tidak jenuh Pak. Makanya saya tadi sempat kepikiran gimana kalau saya ganti metodenya, selain ceramah juga tambah dengan alat pembelajarannya, diskusi dan alat pembelajarannya, media pembelajarannya Pak. Ya, dengan proyektor. Tapi anak tidak cuma menonton aja Pak. Kalau cuma menonton aja mungkin ya sama aja Pak dengan ceramah ya Pak. Nonton, diskusi tadi yang ada disampaikan. Iya, ada ceramahnya ya diimbangi dengan media. Terus anak juga ada tugas tersendiri Pak. Yang tadi misalkan anak disuruh diskusi atau anak suruh merangkum, setelah itu bikin kelompok, setiap kelompok mempraktekkan apa yang ada di video tersebut, gitu Pak. Sebenarnya sudah ada titik terang ya Pak Nasir, sudah banyak yang terang ini tercerahkan seperti itu. Alhamdulillah. Saya senang sekali Pak Nasir bisa menemukan adanya gambaran atau titik terang tadi Pak. Jadi ini sudah muncul, kelihatannya muncul ide-idenya. Ini berkaitan selanjutnya itu dengan komitmennya Pak Nasir atau tanggung jawab ya Pak ya. Bebannya Pak Nasir tentunya sangat berat Pak ketika menghadapi Pak Nasir di kelas berapa Pak? Nasir kelas berapa? Kelas 7 Pak. Berapa rombel Pak? Ada 9 rombel Pak. Oh mantap, 9 rombel ya Pak ya. Lumayan banyak. Itu kan berarti hampir semuanya ketika di kelas Iya. demikian ya Pak ya. Iya, Nah betul. itu kan itu tentunya harus
kita identifikasi dulu ya Pak ya, terus tujuannya biar jelas seperti itu. Ini Pak Nasir, misalnya komitmen yang sekarang Bapak lakukan ini seperti apa Pak? Komitmen berarti ikutnya dengan tanggung jawab ya Pak ya? Iya, tanggung jawabnya Pak. Otomatis untuk berlangsungnya ide saya itu, saya harus benar-benar kerja keras Pak. Nah, Ya, mantap harus menyerah. pantang Iya, menyerah. betul, Pak. Ya, harus pantang menyerah dan juga jangan apa ya, aleman Pak. Aleman, iya. Yang paling banyak yang dialami guru-guru itu Iya. aleman Pak. Alah, Iya. anak kalau udah saya udah terserah dah. Nah, Iya. ya pengennya pantang menyerah Pak. Iya. Biar anak itu dapat mengikuti apa yang saya sudah programkan. Iya, siap. Nah, lalu untuk pelaksanaan ya Pak, kira-kira mau dimulai kapan sih Pak? Kebetulan ini kan udah mulai tahun ajaran baru ya Pak. Iya, betul. Mungkin di awal-awal belum lah, kita masih di luar lapangan. Mungkin setelah 2 minggu Iya. ini nggak akan setelah pembelajaran 2 minggu atau 3 minggu akan secepatnya saya laksanakan program tersebut Pak. Iya, Biar betul, Pak. anak itu lebih senang intinya kira. Iya, betul. Karena apa ya, pembelajaran kita bertumpu pada siswa ya. Iya, betul. Kita didik gitu. Iya. Pengennya siswa lebih aktif. Betul. Jangan cuma gurunya yang aktif ya, Pak. Iya, siap Pak. Mungkin ini kesempatan yang baik ya Pak. Jadi pelaksanaannya lebih cepat lebih baik. Itu yang diharapkan siswa tentunya juga seperti itu ya Pak. Siswa tidak jenuh. Lalu ini Pak, kesempatan ini kan sangat baik Pak. Dalam arti dukungan Pak. Kira-kira dalam pelaksanaannya ini nanti Pak Nasir bisa atau mungkin stakeholder ya Pak ya, yang mendukung rencana strategi Pak Nasir ini siapa aja sih Pak? Tentunya kalau suatu program kita butuh seseorang ya, atau banyak orang lah Pak, melibatkan Iya. banyak orang. Kolaborasi ya Pak? Iya, berkolaborasi. Tentunya yang saya libatkan dulu sementara teman sejawat Pak, yang satu pelajaran kayak misalkan PJOK, saya kebetulan ada 4 orang guru Pak. Saya sendiri, terus ada Pak Joko, ada Bu Wulan, terus ada Pak Ri. Nah, yang saya akan libatkan itu yang 4 orang itu Pak. Jadi saya berkolaborasi dengan mereka terkait dengan program yang akan saya terapkan, dan syukur-syukur dari 4 orang tersebut juga ikut Pak. Nah, berarti kan kita masih bisa bekerja sama ya Pak ya. Apalagi yang masih muda bulan. Karena itu bulan tak suruh cari referensi yang baik-baik Pak. Biar anak itu lebih suka atau masih kreatif. Seorang guru yang masih muda lebih tinggi Pak. Jadi itu dukungannya ya Pak ya. Tentunya ada dukungan dari kepala sekolah juga. Iya Pak, tetap Pak, itu tetap nanti saya konfirmasi dengan kepala sekolah terkait dengan sarpras atau programnya Pak ya, sarana yang mendukung di pembelajaran saya tersebut. Siap Pak. Begitupun saya Pak, saya siap menerima atau mungkin sharing kolaborasi dengan Pak Nasir. Apabila saya dibutuhkan, saya siap untuk berbagi dengan Pak Nasir. Begitupun Pak Nasir ya Pak ya. Siap untuk berbagi. Jalan dari itu ya Pak, memang kesimpulannya memang berpusat pada murid agar siswa itu tidak jenuh atau tidak bosan. Seperti itu. Pak Sadi, terima kasih waktunya dan menyempatkan waktunya Pak Sadi ya. Sama-sama Pak Nasir, semoga Pak Nasir bisa menerapkan strategi yang kita bahas dalam kegiatan coaching ini Pak. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sandi. Ya, waalaikumsalam Pak Bani. Pak Sandi, tadi saya sudah selesai nih Pak, melihat, memperhatikan Pak Sandi melakukan coaching dengan Pak Nasir. Nah, sebelum kita lakukan penutup ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Pak Sandi terlebih dahulu nih setelah pas observasi. Pertama ini, apa saja yang sudah Pak Sandi lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Pak Bani. Dalam kesempatan kali ini tadi saya bertindak atau berperan sebagai coach dan Pak Nasir sebagai coach saya Pak. Di kegiatan coaching ini
saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, dari tujuan sampai komitmen dan tanggung jawabnya Pak. Itu kan tadi tujuan, identifikasinya sudah jelas juga, dan rencana aksinya dan tanggung jawabnya seperti itu Pak. Sehingga nanti kegiatan atau alur itu bisa menggali kunci atau Pak Nasir yang terusan melakukan coaching dengan saya untuk menceritakan permasalahannya, unek-uneknya tadi Pak, dan tentunya mencari solusi dan strategi gitu Pak. Oke, Mas Hadi, menurut saya sebagai observer yang dari Pak Sandi melakukan proses coaching terhadap Pak Nasir sudah berjalan dengan sangat baik. Saya mengamati proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan saya sudah melihat proses mana ketika proses menanyakan tujuan, proses melakukan identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Nasir. Sehingga dari tadi yang saya tangkap adalah Pak Nasir sudah mampu nih mencari solusi, menemukan solusi dan melakukan rencana untuk ke depan. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi apa yang Pak sedang dikembangkan lagi ya, yang mau Pak sedang dikembangkan lagi nih dalam proses coaching yang sudah tadi Pak sedang dilakukan? Iya Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya balik lagi itu Pak. Saya ingin benar-benar untuk lebih memahami dalam proses mendengarkan, menggali potensi, tentunya proses itu dengan alur tirta ya Pak, sehingga saya bisa melakukan kegiatan coaching di kemudian hari dengan lebih baik Pak. Oke, semoga kedepannya kita semua bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Amin. Baik Mas Hadi, seluruh rangkaian yang sudah selesai kita laksanakan. Demikianlah kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.